Kali ini kami menghadirkan seorang new bronze dari Bandung. Baru saja ya, ini masih fresh, masih hot banget ya. Ada Ibu Wulan, bronze entrepreneur yang bergabung di 3i Networks ini 1 November 2024. Ya, jadi bulan ini tepatnya 1 tahun bergabung. Apa yang didapatkan prestasi dalam 1 tahun ini, yaitu di Desember mencapai ketika bergabung November, 1 bulan kemudian naik posisi tim entrepreneur, Juni 2025 leader entrepreneur, dan di Oktober mencapai posisi bronze. Saat ini dari Bandung, latar belakangnya adalah basic farmasi, mantan karyawan 11 tahun, wira swasta merangkap MC dan juga penyanyi kafe. Wow, keren ya. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Semangat pagi, Bu Wulan. Pagi Bu Esther, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, oke, luar biasa ya. Ini selamat untuk new bronze kita. Bu Wulan, gimana rasanya menjadi perjuangan 1 tahun ini akhirnya bisa mencapai posisi bronze yang dinanti-nantikan, bahkan diimpikan juga oleh banyak orang. Boleh dong cerita sedikit gimana sih rasanya menjadi bronze entrepreneur? Oke, terima kasih banyak Bu Esther dan terima kasih juga untuk Pak Sandy dan seluruh leader-leader yang luar biasa hebat nasional lagi ya. Alhamdulillah saya berkesempatan malam hari ini. Salam kenal, saya Wulan dari Bandung. Betul, saya newbie. Newbron kali ini saya ingin sharing apa sih rasanya mungkin gitu ya Bu Esther. Rasanya itu kayak gitu ya. Karena ternyata posisi bronze itu betul-betul dilihat sama teman-teman yang dulu saat di awal saya bersyiar untuk Istiqomah Syariah ini ya, untuk syariah ini banyak sekali penolakan Bu Esther, banyak sekali. Kenapa? Saya tadinya berpikir untuk saya pengen bareng-bareng dengan teman-teman atau saudara untuk yuk merintis untuk merintis bisnis ini, karena ini tuh sebetulnya giliran kitanya diri sendiri tuh harus mengosongkan dulu ya, mengosongkan gelas kita supaya ilmu semua dari 3i itu masuk gitu. Tapi karena di awalnya saya beranjaknya dari bisnis-bisnis yang gagal, Bester. Basic saya walaupun farmasi ya, saya asisten apoteker. Saya bekerja di apotek, praktek dokter itu kurang lebih 11 tahun, alhamdulillah. Dan memang pengalaman menjadi karyawan itu luar biasa. Saat saya ingin gaji saya naik, mungkin harus nunggu 1 tahun sekali, baru itu pun naik sekitar 50 sampai 100 ribu. Atau mungkin kita ingin ada tambahan lebih, kita harus Kerja ekstra ya? lembur ya. Iya, betul. Harus lembur sampai malam, sampai pasien habis semua, baru kita ada tambahan. Itu pun misal kurang lebih sekitar 1 jamnya 10.000 rupiah. Tapi tidak, bukan kita tidak mensyukuri ya, tapi ternyata saya tuh saat sekarang berpikir, wah coba tahu 3i dari dulu gitu ya Bu ya, karena memang menjalankan bisnis 3i ini semudah kita tersenyum, Masya Allah. Karena betul, di sini kita betul-betul bersiar dengan tulus, karena yang namanya ketulusan itu biasanya kita mau sehancur apapun kondisi kita, sesakit apapun hati kita akan selalu memberikan senyuman kita sama orang-orang. Walaupun kita ditolak, walaupun kita dicibir, bahkan saya sampai dia bilang gini, kamu mau coba deh, insaf katanya gitu. Ngapain ngerjain bisnis kayak gitu Bu Esther. Coba dikerjain bisnis yang pasti-pasti aja, atau mungkin kamu bisa bekerja. Ada juga teman yang memberikan statement seperti ini, kamu coba kerja deh di karyawan mungkinnya, atau mungkin di perusahaan lain gitu ya, biar kamu tuh dapat gaji seperti itu, biar gaji kamu tetap dan segala macam. Tapi memang karena saya dari pengalaman 11 tahun bekerja menjadi karyawan itu memang luar biasa ya Bu Esther. Kita bekerja di bawah telunjuk orang. Ya. Absensi juga ya. Kalau kita nggak hadir sehari, misal kita nggak enak badan, sakit, kan
sakit kita tuh tidak selalu harus ke dokter ya. Kadang kita pun mungkin hanya butuh istirahat untuk tidur seharian aja deh gitu ya. Tapi ternyata kan namanya perusahaan membutuhkan surat sakit dari dokter yang mana kala itu saat kita harus ke dokter berarti kita kan harus keluar uang Bu. Iya, Kita harus keluar uang, biaya dokter juga tidak sedikit ya. iya, Belum lagi obat-obatannya, multivitamin dan lain sebagainya. Makanya saat sekarang saya menjalankan bisnis AI ini, Masya Allah, luar biasa, suatu berkah dan anugerah. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman saya yang mengenalkan bisnis 3i kepada saya di tahun 2024 bulan November tepatnya. Sebetulnya bulan November itu saya bergabungnya, Besta. Tapi 3 bulan sebelumnya saya menolak gitu. Saya oh, dikenalkan dengan ibu leader yang luar biasa, teladan buat saya, Ibu Heni Timporina. Dan saat saya masuk ke dalam, saya pun dikenalkan dengan Bu Eri, dengan Kok Sugi, dan seluruh leader-leader luar biasa se-Bandung Raya yang memang berkumpul selalu kami di kantor tercinta kami di Jalan Buah Batu. Dan 3 bulan saat awal saya dikenalkan itu memang saya tolak dulu, Bu. Karena saat saya melihat, oh perusahaan asuransi ya gitu, karena terus terang saya apa ya, ada rasa kecewa gitu. Tapi ternyata semua produk asuransi dari perusahaan manapun memang bagus. Hanya saja mungkin agen-agennya yang saat mengajak kita, mengclosingkan kita itu tidak menjabarkan seluruh resikonya, bukan hanya sebatas keuntungan ya saat memasuki sebuah perusahaan atau proyek itu, tapi kita harus tahu resikonya itu apa kalau kita berhenti sebelum kontrak selesai seperti itu. Dan yang saya temukan di 3i ini terutama untuk produk yang istiqomah syariah adalah saya betul-betul diedukasi dan diberitahu keseluruhan bahwa ini loh kontrak kita 7 tahun, menabung cukup 5 tahun. Jika terjadi poin prestasi sebelum kontrak selesai, apa yang akan kita terima, berapa jumlahnya, berapa kisarannya, seperti itu, Bu Esther. Dan alhamdulillah saat November akhirnya saya oke deh, saya mau bergabung. Tapi memang berpikir lagi, saya uang dari mana, Bu? Kala itu memang saya bisnis lagi hancur-hancurnya. iya, iya, Konveksi saya lagi drop. Ya, yang namanya bisnis fashion ya, kita itu harus pintar-pintar untuk mengolah, aduh model apa nih, aduh kira-kira apa nih yang lagi rame gitu. Karena bisnis fashion itu mudah sekali untuk bosan, jenuh karena akan tertimpa lagi fashion baru, model baru dan lain sebagainya. Apalagi dengan brand-brand di Bandung itu kan luar biasa ya persaingannya sangat ketat. Jadi memang kita harus punya uang dingin lah untuk suntik lagi modal seperti itu. Nah, kalau di bisnis 3i kita bukan menyuntik modal ternyata, kita menyuntik tabungan kita sendiri ya. Jadi saat kita keluarkan modal itu memang menjadi tabungan untuk kita gitu. Dan alhamdulillah saat November saya bergabung, awal November, di bulan Desember saya pun tembus tim entrepreneur dan itu saya memang happy sekali, Bu. Kenapa happy? Walaupun mungkin namanya bonus itu kan kita selalu bertahap ya, tidak langsung dolar besar. Saya waktu itu di tim entrepreneur kurang lebih saya dapatnya tuh 1.391.000 di bulan Desember dan saya merasa happy itu karena saya bisa punya tabungan loh akhirnya gitu ya dan saya harus membayar 700.000 itu kan kalau di awal berpikirnya aduh saya beban uang saya harus diendapkan kasarnya 7 tahun nggak boleh diambil-ambil lama ya sedangkan saya kan butuh buat ini buat ini gitu ya tapi ternyata bukan itu poinnya tapi kerjakan kita bisnisnya maka bonus-bonus itu kan akan selalu hadir ke rekening kita di setiap tanggal 15 seperti itu dan alhamdulillahnya saat Desember tim entrepreneur, di bulan Juninya saya masuk ke leader entrepreneur. Buat saya mungkin ini terlalu lama, Bu. Karena setiap kali ada informasi masuk atau mungkin komentar dari teman yang saya sampaikan, saya siarkan program Istiqmal ini seperti apa, banyak komentar masuk, mikir lagi sayanya, Bu, merenung lagi. Saya kebanyakan merenung sebetulnya. Jadi jangan ditiru ya. Pokoknya udah jangan banyak berpikir dan jangan banyak menganalisa karena konsep 3i semuanya itu sudah komplit apa yang dibutuhkan informasi apapun sudah ada perusahaan sudah menyiapkan itu semua iya, dari segi betul. legalitas dari segi marketing plan-nya bahkan mungkin support sistemnya ya alhamdulillah saya memiliki keluarga besar SL Raja Wali yang luar biasa solid luar biasa
buat saya itu charger saya banget Bu. Kenapa? Karena saat namanya mood dan ya mood semangat, kita tuh kan kadang naik turun ya Bu ya. Ya. Kita terjun ke lapangan dalam waktu kurun waktu misal dalam 1 minggu, semakin banyak penolakan itu baterai kita semakin melemah. Setiap hari Jumat saya kumpul lagi ke kantor, cas lagi, happy lagi, semangat lagi. Dan saya pun mengakui dulu di awal itu sempat beberapa kali ingin menyerah Bu. Udah kayaknya udahan aja kok bisnisnya susah segala macam gitu ya. Tapi kesulitan itu kembali lagi dari vibrasi yang kita pancarkan sebetulnya ya Bu ya. Saat kita ingin informasi atau mungkin respon dari teman-teman atau lingkungan baik untuk kita ke kitanya, memang kitanya juga harus mempunyai trust terhadap produk yang kita bawakan. Ya. Terutama untuk perusahaannya ya. Semakin kita menggali ilmu, walaupun di awal saya juga berpikir ngapain ya ikut Zoom yang dibahas ini aja. Saya ke kantor ini lagi gitu kan. Tapi ternyata di situ poin-poinnya setiap leader yang membawakan program 3i ini itu kan mereka memiliki cara tersendiri ya dalam menangani para mitra saat mempresentasikan produk Istiqomah Syariah ini. Jadi sekarang itu saat ada orang yang mulai mencela bisnis saya tuh alhamdulillahnya mungkin dari segi mental udah mental-mental sendiri Bu hal-hal yang seperti itu. Bahkan kalau dulu tidak bisa saya jawab, sekarang itu alhamdulillah insya Allah bisa saya jawab seperti itu. Dan alhamdulillahnya di bulan Oktober kemarin saya tembus di Bronze Entrepreneur seperti itu. Dan luar biasa ternyata saat saya tembus di Bronze itu, saat saya bercerita kepada teman-teman yang dulu menolak saya, mereka itu lebih percaya. Dan poinnya adalah ternyata mereka itu lebih menginginkan bukti dulu daripada mereka harus sama-sama merintis bareng saya. Seperti itu Bu. Ya. Dan impian-impian alhamdulillah satu persatu mulai terwujud. Salah satunya mungkin ya tanpa disadari dari dulu saya kerja dari pagi sampai malam pun saya nyanyi gitu ya. Saya nggak punya tabungan, Bu, betul. Saya nggak punya tabungan. Saya merasanya setiap kali saya dapat honor, saya dapat project, dapat uang, saya simpan di perbankan, di bank konvensional. Saya gunakan tuh tarik, nggak kerasa pertengahan bulan udah Ditarik sampai sudah tipis habis ya. aja. Iya betul. Dan ternyata di sini kita itu dipaksa memiliki tabungan jangka panjang karena namanya bisnis. Saya sempat beberapa kali juga berbisnis bersama teman dekat bahkan ya yang kita sudah percaya sekali. Tapi ya namanya teman udah tahu uang ya Bu ya, tetap aja setiap kali ada resiko mereka langsung angkat tangan dan uang kita hilang begitu saja, raib begitu saja. Saat kita tanya tanggung jawabnya udah ya habis gimana lagi kondisinya seperti ini. Nah mungkin yang saya rasakan di bisnis 3i ini tanpa terasa justru saya menabung di bulan November sampai bulan November kali ini berarti 1 tahun. Saya hitung aja total bonus dari bulan Januari tahun ini sampai November tahun ini itu sudah kurang lebih di 22 juta. Sedangkan saya menabung berarti kan baru 8.400.000 ya. Berarti Masya Allah banyak sekali rezeki yang saya terima dari menjalankan bisnis 3i ini Bu Esther. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Sebuah perjalanan karir yang baru di musim yang baru dengan momentum yang baru. Kalau berbisnis sebelumnya itu ya kalau kita dengarkan dari pengalaman ya berbisnis itu habis-habisan ya, duit modal nggak ada ya. Seperti yang tadi dipresentasikan Pak Sandy juga, kenapa banyak orang takut berbisnis? Karena itu butuh modal besar dan belum tentu ya dalam perjalanan itu resikonya juga besar ya Mbak ya. Iya, betul. Besar sekali. Dan memang saya pun dengan posisi yang sekarang itu memiliki impian besar sekali Bu Esther. Saya ingin pergi umroh bersama keluarga tercinta pastinya ya itu nomor utama. Yang kedua saya ingin membeli hunian rumah yang betul-betul hasil kerja keras saya. Saya inginnya sih rumah 2 lantai gitu ya yang nantinya tuh ada ruang meeting mungkin untuk teman-teman kita bisa presentasi ya. Ya pokoknya tempat kita ngumpul dan sharing-sharing ilmu 3i-nya dan
Saya ingin sekali cita-cita tuh sebelum eh, meninggal dunia kita ya, ingin sekali memiliki, bisa membangun masjid yang mana saat masjid itu bisa dipergunakan untuk masyarakat, doanya insya Allah ngalir terus sama kita yang walaupun kita sudah tiada gitu ya Bu Esther. Ya. Dan satu lagi, boleh ya satu lagi ya cita-citanya, banyak sekali Waktunya cita-citanya masih kita Bu Esther. panjang kok, waktunya masih panjang. Iya, ya. Saya tuh ingin memiliki usaha bisnis kuliner Bu Esther. Saya ingin sekali karena memang saya senang masak dan senang kuliner juga. Ingin sekali memiliki restonya tuh saya inginnya di di Mekah dan Madinah inginnya, karena kan rekan-rekan saya banyak yang memiliki usaha di travel umroh juga ya. Saat mereka mengantarkan jemaah ke sana, rata-rata kan suka pada kangen tuh masakan Sunda. Aduh, saya pengen banget, mudah-mudahan saya bisa tercapai tuh cita-citanya punya resto Sunda di Mekah atau di Madinah. Amin. Gitu, Western. Masya Allah Oke. lah. Jadi dari obrolan ini memang ini ya Mbak Wulan ini wanita karir ya, suka berkarir ya, banyak sekali impian-impian yang ingin Ya, diwujudkan. Nah, tentunya itu ya bisa, kalau saya bilang sih semuanya bisa didapatkan dari 3i karena dengan betul sekali. yang sangat mudah, simpel, tidak menyita waktu dan lain-lainnya, itu semuanya bisa dikabulkan, bahkan ini bisa jadi modal untuk mewujudkan impian-impian bisnis lainnya. Nah, mungkin Betul, betul. cerita sedikit dong Mbak Wulan tentang Boleh? perjalanan dalam memulai bisnis ini ya. Yang pasti ada kegagalan ya dalam merintis karir, dari karyawan berpindah ke dunia bisnis pun itu pasti banyak hal yang dialami. Nah, kegagalan seperti apa? Tapi dalam jiwanya ini benar-benar jiwa entrepreneur banget gitu ya. Semoga teman-teman ya, ibu-ibu yang ada juga bisa terinspirasi untuk ya, kita bukan cuma sekedar di rumah jadi ibu rumah tangga, jadi wanita yang biasa-biasa aja, tapi Ya, kalau kita bisa menangkap peluang, hidup kita bisa melebihi apa yang ya, beyond ya, ya, lebih dari apa yang kita harapkan ya, bahkan mungkin kita nggak ada ekspektasi dengan diri kita sendiri. Nah, dari pengalaman yang Mbak Wulan ya, selama berbisnis bahkan dengan suka dukanya hidup, balik lagi ke tagline kita, topik kita, gagalmu ya. adalah Sambung sukses. kesuksesanmu. Nah, ini kenapa pilih topik ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan-pesannya. Nah, di sini Bu Esther, betul tadi, wanita itu memang kita akan ujung-ujungnya, walaupun sekarang misal kita punya pasangan, ujung-ujungnya kita juga nanti akan hidup sendiri kok. Gitu. Kenapa? Karena mungkin basic saya keluarga yang broken home, jadi sangat berat ya menjalani kehidupan dari masa kecil sampai saya dewasa. Sampai di titik saya harus bekerja keras untuk memenuhi finansial keluarga. Dan di samping itu pula dengan penghasilan kita sebagai karyawan itu memang kita tidak bisa mengharapkan lebih banyak atau lebih besar lagi ya. Karena bagaimanapun juga kita semuanya sudah ditakar. Semua sudah ditakar, sudah ada batasannya. Kalau kita karyawan gajinya berapa, bahkan mungkin aturan-aturan kalau pengen naik gaji atau ada tambahan lain pun kita hanya sebatas apa gitu ya. Nah, lepas dari itu, tapi memang dari masanya saya bekerja di apotik praktek dokter itu saya selalu ada sampingan Western. Dari mulai saya jualan pulsa, saya jualan obat herbal, saya jualan skincare kecantikan, saya glukogen yang gitu-gitu, dan saya baru ternyata itu tuh dibuat sistem jaringan atau multi level. Saya tuh baru sadar-sadar mungkin kesini-kesini. Tapi dulu saya berpikirnya saya harus menyetok barang banyak, saya jual lagi nih ke teman-teman saya gitu. Nah sampai di titik, oh ternyata ini di multi level kan, dibisniskan, dijaringankan. Sampai akhirnya saya terjun ke dunia multi level, yang betul-betul multi level waktu itu di dunia umroh ya. Umroh dan haji, dan sistemnya itu memang di multi level kan. Sampai
menarik kesimpulan bahwa saat kita ingin pencapaian yang lebih cepat, memang kita harus menjalankan multi level, gitu. Karena namanya multi level, kita kan cakupannya lebih cepat, jaringan kita tuh lebih cepat tersebar, bahkan yang tadinya kita tidak kenal dengan teman-teman yang dari luar pulau atau luar kota, dengan teman yang hanya bermodal silaturahmi aja, kita bisa sampai menembus wilayah manapun dengan sistem jaringan atau network itu. Nah, sampai saya menjalani berbagai macam multi level produk dari mulai pupuk, kecantikan dan lain sebagainya, sampai saya ikut juga trading. Baik. Saking penasaran saya tuh jiwanya penasaran sekali, Bu Esther. Jadi setiap kali ini ada bisnis, ini keuntungannya gini, saya penasaran pengen coba dulu. Jadi saat ada teman-teman yang sampaikan jangan gitu ya, saya mangprang gitu orangnya. Coba dulu deh, saya belum tahu kalau ini tuh tidak baik. Giliran kecebur, kelelep, Bu. Luar biasa itu, kita saat mau menggapai daratan lagi itu penuh perjuangan dan semua yang kita peroleh selama ini hilang. Seperti itu. Dan sampai di titik saya memiliki rezeki lagi, saya kelola lagi keuangan saya kumpulkan lagi hasil-hasil usaha saya dari jualan dan lain sebagainya. Sampai terkumpul lagi uang, dapatlah teman ngajak bisnis. Waktu itu ada salah satu produk yang memang harus diimpor ke luar negeri gitu. Saya bermainnya awalnya mungkin kecil-kecilan dulu, ya sekitar berapa ton dulu, sampai akhirnya berani main kontainer. Qadarullah, ternyata ya begitulah, harus terhenti dan dengan alasan berbagai macam alasan, intinya uang saya tidak bisa kembali, barangnya pun tidak ada, dan teman yang dulu mempromosikan kepada saya pun hilang semuanya. Nah dari situ saat saya dikenalkan 3i ini, kenapa saya menolak? Karena memang saya sudah trauma sekali dengan teman-teman mengajak berbisnis gitu. Karena saya melihatnya mungkin saya lebih banyak dimanfaatkan oleh teman-teman gitu, karena saking percayanya. Tapi saat saya diperkenalkan 3i dengan berbagai macam kelengkapan senjatanya gitu ya, perusahaannya, pokoknya 3i itu saat dibawa ke saya tuh senjatanya tuh lengkap, senjata tempurnya tuh lengkap sekali, tapi saya menolak, Bu. Tapi giliran saya diiming-iming, ini bisnis ini, proyek ini, keuntungannya gini, saya main glosor-glosor aja tuh uang. Tapi giliran yang 3i, aduh Masya Allah, saya sampai kenapa ya kok 3i itu padahal perusahaannya sudah kuat dan lain sebagainya, tapi kok hati saya nggak ngasih gitu, Bu. Ya mungkin karena bertubi-tubinya kegagalan masa lalu, sampai saya tuh dicap oleh keluarga yang jangan berbisnis sama Wulan. Kalau Wulan tuh selalu gagal terus, seperti itu. Jadi kalau bisnis sama Wulan tuh nggak bisa bisnis dia mah gitu ya, bisanya dia ngabisin uang aja. Uang juga habis ntar juga gitu. Sampai keluarga saya tidak ada yang mempercayai saya. Bahkan untuk di 3i ini pun saya tidak menawarkan ke keluarga. Karena saat saya menawarkan ke keluarga, mereka cuma bilang, boro-boro buat nabung, katanya gitu ya. Kamu aja dulu gagal, gitu Bu. Makanya saya tuh sekarang lebih ke saya buka semua database teman-teman bisnis saya dulu. Buka lebar, buka semuanya saya buka. Kalau teman-teman yang lain mungkin suka merasa ada di titik di mana, aduh saya harus prospek kemana lagi ya. Masya Allah, saya tuh memiliki rezeki dari Allah tuh, saya masih banyak database yang belum saya informasikan tentang program Istiqomah Syariah ini. Makanya saya sangat bersyukur di sini, kegagalan dulu bisnis saya, karena saya tetap menjaga silaturahmi dengan mitra-mitra saya dulu, itu menjadi betul-betul cambuk buat saya harus buktikan nih di 3i itu saya harus bisa, saya harus berhasil. Karena sempat kemarin ada teman bilang gini, Teh Wulan udah di posisi brown, katanya gitu ya, jangan keluar ya, katanya gitu, udah kecebur, harus sukses Teh, pasti, kata saya gitu. Saya udah keceburnya bahkan pas masuknya kayak ke dunia Atlantik yang indah gitu ya, dimana di sana itu banyak harta karun. Nah, alhamdulillah saat saya kecebur di 3i ini, saya masuk ke dunia indah itu gitu ya. Saat teman-teman makin mencibir, justru saat kalian menolak saya, kalian sampai kapanpun tidak akan punya tabungan. Tapi saya yang ditolak.
saya memiliki tabungan, bahkan tidak cuma satu tabungan sekarang. Alhamdulillah, saya saat ada Wow. bonus lagi, saya buka lagi tabungan, karena semakin banyak tabungan ya itu bekal buat saya, Bu. Bukan apa-apa. Kalau kita banyak berbisnis di luar, stok barang, mending kalau barangnya laku, atau mungkin barangnya kalau cocok digunakan oleh masyarakat. Giliran nggak cocok, kita akan dikejar lagi. Kok ke saya reaksinya gini ya barangnya? Atau misalnya, aduh, kok ini nggak laku-laku ya, tolong dong gitu apa namanya, dibantu lagi untuk dikeluarkan lagi nih barangnya, seperti itu, Bu. Makanya untuk bisnis Triai ini betul deh, ini bisnis termudah, ini bisnis ternyaman karena kita punya tabungan, itu aja. Dan jika terjadi resiko apa-apa dengan saya, karena saya kan mobile banget ya, kalau misalnya Allah berkehendak sampai mencabut nyawa saya pun, saya tuh bangga saya bisa meninggalkan apa ya, hal yang bisa membuat keluarga saya minimal tidak terlalu pusing untuk mengurus eh, istilahnya ketiadaan saya gitu ya. Dan pastinya bisnis Tria ini bisa diwariskan ke keluarga. Iya, Seperti itu. betul sekali. Wah, si paling suka bisnis nih ya. Ya, walaupun banyak kegagalan ya, Ya, tapi itulah ya. Namanya kalau memang sudah ini kalau saya simpulkan ya, si paling suka bisnis, yang suka tantangan juga, ya, suka nyoba-nyoba. Jadi kita ya, wanita juga jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut betul, untuk memulai, jangan betul, ya, jadi wanita yang cuma bersembunyi di belakang belakang pintu, betul tapi sekali. justru kita harus menunjukkan ya tantangan ya, orang yang menyukai tantangan itu pasti akan semakin tertantang, semakin dekat juga dengan kesuksesan. Amin. Dan mungkin Bu Esther ada satu lagi nih. eh atau apa, penutup statement mungkin atau apa ya, saya tuh sempat disampaikan oleh teman-teman saya sampai bilang gini, kamu jangan terlalu independen katanya gitu, nanti jodoh kamu jauh, nanti yang mau ngedeketin kamu susah karena pria itu punya selera loh, bilangnya gitu. Nah saya balasnya enak Bu Esther sekarang, oke, saat pria punya selera, wanita punya kriteria, asik. Yes, benar ya. Artinya ya kalau udah sukses yang pasti jodohnya juga harus satu frekuensi ya, satu Ya, betul. level, dan yang pastinya ya dengan perjalanan inilah yang menjadi cambuk ya. Jadi supaya yang lain-lain juga, terutama Ya, membuktikan ke keluarga, orang-orang terdekat, ya, bahwa ini beneran loh, ini udah serius nih, ini udah final nih ya, finally ya menemukan sebuah pulau Atlantis yang ya, full ya, penuh dengan harta sesuatu yang karun. menyenangkan. Ya, betul, betul Ya, sekali. Oke, selanjutnya ya, jadi wanita itu harus berani menyukai tantangan ya, jangan dikit-dikit baperan. Nah, ya, melewati begitu banyak sekali tantangan dalam berbisnis ya, bahkan mungkin dalam percintaan juga. Kira-kira apa ya, wanita kenapa sih perlu kok jadi kuat banget, semangat banget, mentalnya udah kayak udah mental baja gitu ya, ya, betul. mau berjuang terus. Nah, pengalaman dari Mbak Wulan, kenapa sih ya wanita harus kuat, harus Ya, berjuang ya dalam keadaan apapun? ya. Karena memang untuk zaman sekarang itu wanita itu eh, saat pria-pria di luaran sana menilainya wanita itu mudah dibeli, nah mudah ditransfer, mudah dibelikan barang-barang branded, tapi itu mungkin hanya segelintir wanita. Bagi saya, wanita siapapun itu di luar sana, mau sekarang yang memiliki pasangan ataupun tidak memiliki pasangan, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, kalian harus memiliki value, kalian harus memiliki kualitas dan memiliki keahlian dan kemampuan. Kenapa? Saat kita, jadi wanita itu tidak harus punya uang loh. Buat saya, wanita harus memiliki keahlian dan kemampuan. Kenapa? Saat wanita memiliki keahlian dan kemampuan, sesusah apapun hidupnya, setidak punya uang sepeser pun hidupnya, mereka akan keluar dari permasalahan itu, kesulitan itu dengan keahliannya dan kemampuannya.
Tapi saat wanita memiliki banyak uang, tapi dia tidak memiliki keahlian dalam mengatur keuangannya, ya itu akan hilang begitu aja. Dan mungkin banyak akan dimanfaatkan oleh apa ya, orang-orang di luaran sana yang mungkin melihat wanita ini, oh mudah, wanita ini mudah ya didapatkan, oh wanita ini mudah diporotin kayak gitu-gitu. Tapi bagi saya wanita itu harus memiliki kemampuan dan keahlian dan pengelolaan keuangan yang benar. Nah, salah satunya pengelolaan yang benar keuangan adalah yuk bergabung di sini di 3i Ribbon. Jangan kemana-mana, hanya di sini aja deh. Udah cukup, cukup. Semuanya solusi teratasi tanpa masalah ya, tanpa Ya, menimbulkan masalah. Ya, baik. Kayak wanita ya, jadilah wanita yang jangan menjadi wanita yang lemah walaupun ada masalah, jangan dikalahkan oleh masalah. Justru jadi ya kesempatan untuk menunjukkan diri, ya mengupgrade diri dan bisa menjadi wanita yang lebih punya value ya, ya. punya nilai jual ya, bukan dalam tanda kutip nilai jual yang punya value ya. Kemudian ya lebih berani karena ya kalau saya lihat ya aura five vibes wanita karir, wanita sukses ya harus berani intinya, berani mencoba, berani menyukai tantangan ya. Betul. Jangan ngelihat Berani perang, Buster. ya, Mbak Wulan ya. Berani perang bahasanya. Ya, karena 3i udah memberikan karena 3i itu udah memberikan apa ya, senjatanya komplit. Kita tinggal perangnya berani aja. Nah, Mbak Wulan kalau misalkan melihat wanita ya, wanita yang kayaknya nggak bisa deh ya, baperan ya, dan lain-lain, gimana, coba yuk kasih pesan dulu nih buat wanita-wanita supaya lebih gitu loh. Pesan-pesan untuk wanita yang mudah baperan. Saya berasa menggurui ya, karena saya dulu juga baperan, Bu Esther. Tapi karena pengalaman hidup ya, jadi kita itu tidak bisa hanya mendengarkan petuah orang tanpa kita melewati masanya. Jadi memang kita harus lewatin dulu masanya, lewatin dulu masalahnya. Kalau kata leader saya ya, Ibu Heni Timporina, love you. Beliau selalu bilang, punyah dulu masalah kamu sendiri, katanya gitu ya. Dan kamu bisa selesaikan itu sendiri, baru kamu keluar dengan power yang baru. Dan memang itu saya alamin luar biasa, Bu Esther. Jadi untuk teman-teman yang masih baperan, yang masih merasanya, aduh kayak dilarang sama suami saya gitu ya. Aduh, yakin deh, kalau kalian sukses, kalau kalian berduit, suami juga akan segan sama kalian. Jadi bukan berarti kita itu menurunkan standar suami atau pasangan, tidak. Tapi keahlian dan kemampuan kita itu bisa diimbangi oleh pasangan kita. Buat apa? Ujung-ujung untuk rumah tangga kok. Rumah tangga kita akan semakin berkualitas nantinya, dari segi pengelolaan keuangan, dari segi pengelolaan emosional mungkin ya. Karena saat laki-laki melihat kita semakin independen, semakin punya wawasan luas, mereka pun akan menaikkan value-nya mereka sendiri dengan, oh iya ya, pasangan saya tidak suka jika dibentak. Oh iya ya, pasangan saya tidak suka jika dilarang-larang dalam prospek misalnya gitu ya. Karena balik lagi kan, saat si perempuan bekerja atau menghasilkan uang, justru itu sebetulnya akan menopang keuangan keluarga. Seperti itu. Karena taruh lagi nih, saat suami dan istri itu bisa sama-sama menghasilkan uang ya, menghasilkan finansial yang baik, suami kasarnya bisa beliin sepatu untuk anaknya, ya Bu ya, yang istri bisa beliin kaos kaki buat anaknya. Seperti itu, Bester. Ya, good teamwork ya jadinya ya. Suami istri harus bisa good teamwork. Jadi intinya Bapak Ibu ya, kita para wanita-wanita yang malam hari ini Anda adalah orang yang beruntung untuk mendengarkan sharing ini. Jadilah wanita yang punya value, punya nilai, kemudian jadi wanita yang juga punya skill ya, latih kemampuannya. Dan ya di bisnis ini sebenarnya ya setiap masalah itu mendewasakan dan mampu mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Betul. Jadi kalau tidak mau melewati masalah, tidak mau berproses, ya kita gitu-gitu aja gitu ya. Jadi saatnya wanita bangkit, naikkan value-nya. Begitu ketemu masalah, langsung mindset-nya langsung, wah ini ujian, saya harus gimana ya supaya saya menang. Saya keluarnya harus sebagai pemenang, jangan menjadi pecundang, jangan menjadi seorang yang, aduh akhirnya ya gimana ya, pasrah aja dengan keadaan. Tapi betul. Ya,
kita berjuang, bertarung dengan keberanian yang ada itu, dengan satu masalah ini kita lewat, wah ketemu ya, value-nya naik lagi, masalah baru lagi keluar, value-nya naik lagi. Kalau dalam setahun kita mengalami penolakan, kesulitan yang bertubi-tubi, pasti value-nya bakal naik, pasti Betul naik sekali. kelas. Betul ya? Pasti naik kelas. Ya. 2026 pasti naik kelas. Ya, betul sekali ya. Nah, mungkin ini closing statement dari Mbak Wulan untuk kita semuanya pada hari ini. Dengan setiap orang pasti ada jatah kegagalannya. Ya, kegagalan itu ada jatahnya untuk mendewasakan kita bahwa kita udah siap ya, siap terima mahkota, jadi ratu, jadi king dan queen. Dan queen. Ya, betul. Oke, silakan mungkin closing statement-nya. Oke, closing statement dari saya sesuai dengan tema ya, Mbak Star. Gagalmu adalah cambuk untuk suksesmu. Tidak perlu kita terlalu banyak mendengarkan cerita orang lain, karena setiap orang juga memiliki, betul tadi, jatah gagal masing-masing, memiliki kejadian di setiap hidupnya yang akan merubah jiwa mereka masing-masing, dan pastinya kita itu jangan terlalu lama dan terlalu larut dalam kegagalan dan permasalahan itu sendiri. Tapi kita cari, bahkan kita keluar. Kalau bisa kita keluar dari lingkungan keluarga yang memang udah, jika kalian memiliki keluarga yang sampai toksik untuk menjerumuskan kalian terlalu dalam masalah, menurut saya keluarlah dari lingkungan itu. Mau itu lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun mungkin lingkungan kerja, keluarlah. Yakin, bukan kita memutus silaturahmi dengan keluarga atau pertemanan itu, tapi kita ingin menyelamatkan mental kita. Kenapa? Karena semakin kita diuji dengan berbagai permasalahan, mental kita itu, kalau kitanya menyerah, ya mental kita akan terpuruk, hancur, dan membunuh karakter kita sendiri. Tapi saat kita keluar, kita cut off semua circle-circle yang tidak baiknya, maka insya Allah potensi kalian yang dulu terbelenggu segitu besar, segitu kuat, sekarang kalian bisa bersinar dengan indah dan memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Seperti itu. Jadi gagalmu jadikan cambuk buat suksesmu. Dahsyat ya, luar biasa kali ini untuk Mbak Wulan, sudah menginspirasi wanita-wanita Indonesia yang saat ini sedang menonton. Jangan lupa nanti dikirimkan colek-colek timnya yang wanita-wanita biar jadi lebih berani. Artinya harusnya bersyukur ya lewat setiap kesulitan, penolakan ya, semua hal kesulitan ya, setiap tingkat kesulitan dalam berbisnis, dalam 3i ini ya, pasti tingkat kesulitan kita berbeda ya. Dari awal bergabung mau capai elit ya, ujiannya mah kecil ya, kecil banget, cetek banget. Nah nanti kalau udah elit, bagaimana tantangannya untuk naik ke posisi tim entrepreneur ya, lalu naik kelas lagi ke leader entrepreneur dan naik ke bronze, itu tantangannya beda-beda. Tapi kalau kita sikapi dengan baik, dengan sikap yang positif, tentunya wow, jadi emas yang bersinar ya, jadi sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai, dan orang gak akan mungkin meremehkan kita. Biarkan mereka yang mungkin tadinya meremehkan kita, biarkan mereka yang nanti akan bertepuk tangan melihat kita. Betul. Bahkan mungkin bukan bertepuk tangan lagi sekarang, sudah mulai merapat lagi, Bu Esther. Kalau bertepuk tangan mungkin kan mereka dari kejauhan ya. Oh iya ya, hebat ya, yang dulu saya tolak, yang dulu saya cuekin, yang dulu saya lecehkan, atau mungkin yang dulu saya hina-hina gitu ya. Mereka kalau tepuk tangan dari kejauhan, tapi sekarang udah mulai melipir, mulai membuka lagi. Teh Wulan apa kabar? Kata gitu. Masuk lagi saya 3i-nya. Ya. Dan mereka akan mendekat dengan sendirinya ya, semuanya itu butuh proses ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau seperti itu ya, tunjukkan value, tunjukkan bukti kesuksesan, dan yang pasti mereka akan terus mendekat, semakin kita naik pasti ya terjaring semuanya. Terima kasih Mbak Wulan ya buat hari ini sharing yang sangat sama-sama, membangkitkan semangat kita, dan terutama untuk wanita-wanita ya, saat ini waktunya wanita untuk bangkit, berkarya. Jangan jadi wanita yang cuma berdaster di rumah, jadi wanita yang benar-benar punya value dan punya nilai yang
bisa dipandang oleh dunia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. Selamat Gosip malam. bulan. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sharing yang begitu luar biasa dari Mbak Wulan, dan sekarang keputusannya kembali ke diri kita semua. Jadi kan setiap pengalaman buruk itu menjadi cambuk yang membawa kita lebih dekat dengan kesuksesan.